wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Delia Sulfa, Saya Syakira Syamlan. Saya Malvia Nabila. Dan saya Denisa Setia Putri. Ya, hari ini kita akan mewawancarai seputar manajemen berbasis sekolah di SDN Pulau Gebang 08. Nah, di sini sudah terdapat narasumber kita yang bernama siapa, Bu? Saya Ibu Homsia. Ya, Ibu Homsia, perwakilan dari SDN 08. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah bersedia menjadi narasumber pada wawancara hari ini. Ya baik, untuk pertanyaannya akan disampaikan oleh Denisa. Baik, terima kasih Denisa. Ibu izin bertanya ya Bu? Ya, silakan. Pertanyaannya, apakah di sekolah ini melaksanakan supervisi rutin dan apa saja supervisi yang dilakukan? Iya, kita melaksanakan supervisi secara rutin ya tiap tahun, dan setahun diadakan 2 kali yang meliputi supervisi administrasi dan supervisi kelas. Artinya supervisi kelas ini kita di sini dilihat mengajarnya bagaimana guru-guru di kelasnya, actionnya seperti apa, ya. Dan administrasi surat menyuratnya, ya, administrasi gurunya juga dilihat setiap semester 1 kali, jadi dalam 1 tahun 2 kali di supervisi. Baik, pertanyaan kedua ya Ibu, bagaimana cara menilai kinerja guru secara berkala dan bagaimana cara menyusun rencana pengembangan untuk guru yang memerlukan perbaikan? Oke, untuk penilaian setiap guru kan dilakukan setiap semester ya, dan sebelumnya itu diarahkan dulu ya, diarahkan apa saja sih harus dikerjakan dan bagaimana tekniknya. Itu kita selalu bekerja sama ya dengan diskusi gitu ya secara rutin. Kemudian kalau ada guru yang mungkin kinerjanya kurang baik ya, kepala sekolah kan akan menilai siapa yang kurang baik, itu akan dilaksanakan perbaikan ya, dengan cara diskusi bersama. Bagi yang misalkan IT-nya sudah mampu, bisa jadi tutor buat teman-temannya gitu, tutor sebaya ya. Jadi di sini kita harus berbagi ya. Jadi ayo kita sama-sama yang pintar berbagi sama yang belum gitu, sehingga akhirnya merata semua bisa gitu ya. Jadi nggak boleh egois untuk kita sendiri yang maju, tapi semua yang belum bisa harus mau bertanya, dan yang bagi yang udah bisa harus mau memberikan ilmunya gitu ya, sehingga semuanya meningkat gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh Malvia. Selanjutnya ada bagaimana cara memastikan bahwa guru mengikuti dan mematuhi kebijakan sekolah dan standar akademik? Ya, supaya tahu guru itu melaksanakan standar akademik apa tidak, itu kita mengadakan pemantauan ya secara rutin ya, dinilai secara berkala, juga sering diadakan diskusi kerja sama, misalkan dalam pengerjaan tugas tuh bareng-bareng kan. Jadi apa sih yang mau dibahas, misalkan awal tahun program tahunan kita juga rapat ya, kerjasama gitu. Jadi semua bekerja gitu. Jadi dengan adanya pemantauan itu ya dipantau, terus setelah dipantau kan terus kita juga mengadakan itu ya raker gitu ya. Jadi semua pastikan semua ikut aktif gitu ya, semua juga ikut maju semua gitu. Selanjutnya ada apa upaya yang dilakukan dalam mendorong kolaborasi dan tim kerja di antara para guru? Ya, kadang kita juga memanggil narasumber dari luar ya, untuk kayak in-house training gitu ya, sesuai yang kita butuhkan. Misalkan dalam pengisian raport kan kita mungkin ada yang belum bisa, terus panggil sumber dari luar. Setelah itu yang sudah bisa mengajarkan ke yang lain. Selanjutnya akan ditanyakan oleh Syakira. Ya, selanjutnya Bu, sebagai kepala sekolah, bagaimana jalannya kepemimpinan di sekolah ini? Ya, kalau kepemimpinan zaman sekarang kan harus demokratis ya, jadi nggak boleh semua yang mengerjakan kepala sekolah semua ini semua kepala sekolah, tapi kita berbagi tugas ya secara demokratis dan terbuka. Bagaimana sih supaya sekolah ini maju, jadi dibagi tugasnya gitu. ada program kerjanya gitu. Iya, ada program kerjanya, pembagian tugas kerja juga gitu. Jadi nggak, istilahnya nggak dimonopoli lah, nggak salah satu aja, tapi berbagi sesuai dengan bidangnya masing-masing yang sesuai kemampuannya.
Lalu selanjutnya kalau dari ibunya sendiri, bagaimana cara melaksanakan kepemimpinan di sekolah ini? Ya, kita harus sering berkoordinasi ya, komunikasi dengan tim ya. Di sini ada guru, ada tendik ya, karena kan untuk berjalannya KBM perlu juga tendik ya untuk mengurusi administrasi seperti kesiswaannya ya, data siswa semua kan berhubungan dengan dinas itu tendik. Kemudian untuk pelaksanaan KBM kita juga harus rutin ngajak diskusi dengan guru tentang tugas-tugasnya gitu. Lalu apa upaya yang dilakukan sekolah dalam mempertahankan atau meningkatkan akreditasi sekolah ini? Ya, kita yang pertama ya di dalam dulu untuk kemajuan di bidang akademiknya, mengembangkan proses pembelajaran atau KBM yang menyenangkan dengan cara ya guru-guru ini pandailah dalam di dalam pembelajaran itu supaya menyenangkan seperti apa biar nggak bosan anak-anak gitu ya. Di kayak sekarang kan udah ada itu ya dengan PowerPoint, terus juga dengan pas ngaji itu ada ice breaking-nya, nyanyi atau sebagainya gitu, biar apa ya anak lebih tertarik, senang belajar gitu kan. Soalnya jadi anak-anaknya lebih pintar ya, kalau senang belajarnya kan dia asik belajar gitu ya. Nah, selanjutnya Ibu, bagaimana langkah sekolah dalam meningkatkan pengembangan teknologi pada tenaga pendidik di sekolah ini? Ya, tadi diadakan ada kayak tutor supaya ya, atau manggil ini dari luar, narasumber dari luar. Misalkan ada yang belum paham, misalkan kayak program PowerPoint belum paham, nanti yang muda-muda bisa berbagi ya pada yang lebih mungkin yang umur-umur yang senior, kan ada dulu mungkin komputernya belum pintar ya, nanti bisa diajari sama yang mampu yang masih muda. Kadang juga manggil dari luar gitu sebagai narasumber gitu. Selanjutnya, apakah ada program beasiswa atau bantuan keuangan yang tersedia bagi siswa yang kesulitan secara finansial di sekolah ini? Kalau untuk secara khusus sih nggak ada ya program beasiswa, tapi kalau di DKI kebetulan kan memang sudah ada program KJP ya, jadi hampir mungkin sekitar 70-80% ini anak-anak tuh dapat KJP. Jadi setiap bulannya mereka bisa menarik uang dari ATM ya yang disediakan oleh pemerintah daerah, yaitu yang namanya program KJP, bisa untuk membantu membeli buku ya, untuk buku seragam gitu, pokoknya untuk sekitar anak-anak ya. Kadang juga bisa buat beli susu, itu juga dibolehkan ya untuk isi mereka gitu. Berarti menunjang secara akademik maupun betul, ya Bu. Iya, juga. Nah, ya Bu, selanjutnya pertanyaan terakhir, apa yang menjadi tantangan utama dalam mengelola pembiayaan sekolah? Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya, kalau kita sekolah negeri kebetulan kan memang ada anggaran ya dari pemerintah daerah maupun pusat gitu. Semua sudah terpenuhi ya untuk kayak buku, sarana prasarana juga bisa, tetapi hanya kendalanya mungkin turunnya uang tersebut kadang-kadang terlambat. Sehingga cara mengatasinya kita bekerja sama dengan rekanan. Jadi rekanan bisa nalani dulu ya, bisa memenuhi kebutuhan kita terlebih dahulu, baru nanti setelah uang turun baru kita bayar ke rekanan. Baik, begitu penjelasan dari Ibu Komsia ya Bu, seputar tentang kepemimpinan, terus anggaran juga, nah terus supervisi yang dilakukan di sekolah ini, sehingga kegiatan yang ada di sekolah ini tersusun secara sistematis dan berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya Ibu, saya ucapkan terima kasih kembali kepada Ibu sudah mau menjadi narasumber. Iya, sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Yanisa Delia Sulfa, Indonesia Setia, saya Malvia Nabila, Saya Syakira Masyaman. Nah, kita sedang berada di SDN 08 Pulau Gebang,
untuk mewawancarai seputar manajemen berbasis sekolah. Nah, hari ini kita bertemu dengan salah satu narasumber perwakilan dari SDN 08, yaitu bisa diperkenalkan, Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Quraisy Nabila, biasa dipanggil Ibu Nun. Ya baik, terima kasih Bu Nun. Kita sudah diizinkan untuk mau wawancarai Ibu Nun, dan sekaligus Ibu Nun bersedia menjadi narasumber pada wawancara kali ini. Nah, kita akan mewawancarai seputar narasumber yang muatan materinya kurang lebih seperti anggaran pendanaan sekolah, terus pembiayaan sekolah, bagaimana manajemen pengembangan sekolah gitu ya. Langsung saja, pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Syakira. Ya, oke, baik Ibu. Pertanyaan pertamanya itu meliputi kewirausahaan. Jadi apakah di sekolah ini itu melaksanakan kewirausahaan, Ibu? Ya, untuk kewirausahaan, untuk gurunya atau untuk siswanya? Untuk keduanya. Oke, kalau untuk siswanya, karena kita kan sekarang kurikulumnya merdeka ya. Kemarin itu kurikulum merdeka berarti harus ada penguatan profil Pancasila. Yang dipilih di tahun lalu, semester lalu itu adalah salah satunya kewirausahaan. Nah, kewirausahaan itu dilaksanakan oleh kelas 1 dulu dan kelas 4 karena bertahap. Kelas 1 dulu dan kelas 4. Mereka membuat sebuah wirausaha tapi berkaitannya dengan budaya Betawi, budaya Jakarta. Jadi mereka itu anak-anak membuat seperti boneka ondel-ondel, terus makanan khas Betawi. Nah, nanti kegiatan itu, proyek tersebut akan diselebrasikan atau diselenggarakan. Kemarin kita sempat pentas seni. Pentas seninya itu salah satunya itu menjual barang-barang yang anak-anak itu sudah belajar, ya sudah buat. Jadi kalau misalnya mereka sudah membuat kayak gantungan kunci ondel-ondel, itu gantungan kunci ondel-ondelnya tidak dibuang, tapi mereka simpan karena memang program di akhir tahunnya kita ada selebrasi P5 tersebut. Nah, kegiatan itu yang hasil mereka buat itu mereka jual. Mereka dijualnya sama teman-temannya juga, sama kakak kelasnya juga, bahkan sama orang tua murid yang datang pas kemarin pentas seni gitu. Uangnya buat siapa? Uangnya buat anak-anak kembali, karena itu kan memang dari mereka, hasilnya mereka. Kalau misalkan tidak laku pun ya sudah, berarti barangnya kembali lagi kepada mereka. Itu untuk anak-anaknya. Kalau untuk di sekolahnya, kami kewirausahaannya ada koperasi. Alhamdulillah kooperasinya sudah berbadan hukum. Di dalamnya itu ada koperasi simpan pinjam dan koperasi jual belinya itu sementara ada ATK. ATK itu bisa dibeli oleh warga sekolah termasuk siswa-siswa. Jadi siswa-siswa kalau misalnya nggak bawa buku, pengen nggak bawa buku, mereka tidak mencari di luar. Mereka tinggal ke koperasi, Bu mau beli ini, Bu mau beli ini gitu. Iya, mempermudah siswa. Yang kedua yaitu kita menjual seragam sekolahan, dari baju olahraga, rompi, batik, topi, dasi, juga perlengkapan pramuka. Yang terakhir mungkin ada kantin. Ada kantin, tapi kantin itu kita tidak memungut biaya, hanya saja kita minta kerjasama dari pihak kantin untuk sama-sama membersihkan. Kalau misalkan anak kelas 1, kelas 2 kan belum bisa membersihkan kelas kan ya, jadi petugas kantinnya bertugasnya untuk membersihkan kelas di kelas 1 dan kelas 2 seperti itu. Itu bentuk kewirausahaan dari segi siswa dan gurunya juga udah menghasilkan. Betul. Selanjutnya yang mengelola keuangan dalam menjalani kewirausahaan sekolah itu yang menjalani. Kalau tadi siswa berarti ke siswa dan orang tua ya. Kalau misalnya untuk koperasi, kebetulan saya pengurus koperasi juga, kebetulannya. Tapi pengurus koperasinya itu saya tim ekonomi. Jadi tim ekonominya ada 3, saya, Pak Guno, dan Bu Nuzul. Jadi yang mengurusi jual beli segala macamnya itu kami bertiga. Dan uangnya ini nanti kalau misalkan ada labanya, ada jasanya, kita setor ke bendahara koperasi. Bendahara koperasinya itu Bu Anda. Seperti itu. Dan nanti pembagiannya pun karena tidak semua guru masuk anggota koperasi, jadi misalkan jasanya ada 100% ya, 60%-nya itu buat koperasi, 40%-nya kita bagi rata untuk gurunya. bisa dilanjut Dengan Ibu izin bertanya,
sebagai guru, bagaimana bentuk rencana pengembangan di sekolah? Bentuk rencana pengembangan di sekolah ya. Iya. Bentuk rencana pengembangan di sekolah berarti kita tujuannya adalah menyampaikan sebuah materi kepada anak-anak agar tujuannya tercapai gitu ya. Cara pengembangannya itu macam-macam. Yang pertama mungkin kita harus melihat dulu nih tujuan pembelajarannya apa. Ketika tujuan pembelajarannya kita sudah tahu, kita harus menyiapkan materinya. Ketika materinya sudah tahu, kita harus menyiapkan metodenya. Kira-kira yang cocok itu dengan materinya apa. Nah, kalau ketiganya ini sudah sinkron, berarti si guru itu sudah siap untuk praktek gitu. Kalau materinya sudah siap, metodenya sudah dilengkap pas, insya Allah proses pembelajaran di kelas juga akan efektif, efisien, jadi tujuan pembelajarannya tercapai. Izin bertanya lagi Bu, apa strategi yang dilakukan untuk memastikan bahwa guru-guru tetap terlibat dalam mengajar? Strategi yang dilakukan mungkin kita ada kegiatan supervisi yang dilakukan 1 tahun itu 2 kali per semester. Itu dilakukan oleh kepala sekolah penilaiannya dan wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah dan kepala sekolah biasanya masuk ke kelas-kelas ya, untuk melihat kinerja kita bagaimana, anak-anak sudah terlibat aktif atau belum. Itu yang pertama. Yang kedua juga peran orang tua ya. Peran orang tua pasti kita tidak menutup kemungkinan kita menerima masukan dari mereka. Bu, ibu yang ini mengajarnya seperti ini gitu. Pasti itu kan yang namanya kritikan itu sangat membangun buat guru-guru untuk membuat langkah ke depannya. Jadi kalau misalkan orang tua ada masukan seperti apa, insya Allah akan kita introspeksi lah kesalahannya ada di mana sebagai bahan pembelajaran juga seperti itu. Karena kan tugas guru bukan hanya menyampaikan materi ya, tapi juga sebagai fasilitator, motivator, bagaimana caranya bisa menciptakan kelas itu yang nyaman seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, dalam kegiatan belajar mengajar, apakah sarana yang ada di sekolah sini sudah terpenuhi? Alhamdulillahirabbil alamin. Di setiap kelas kami sudah ada infokus, sudah ada speaker, kipas angin juga insya Allah sudah mau disediakan. Jadi kalau kami ini apa yang dibutuhkan akan kami rapatkan dulu. Jadi misalnya kita ada rapat nih, rapat terbuka gitu Mas sama guru-guru. Saya butuhnya ini untuk penunjang pembelajaran seperti ini. Itu nanti akan saya catat, dan kebetulannya juga saya yang mengatur anggaran sekolah ini gitu. Jadi teman-teman guru juga tidak sungkan. Bu Nun, saya butuh ini, Bu Nun, saya butuh ini. Selama itu kegiatan pembelajaran, insya Allah selalu realisasi. Berarti komunikasinya sangat erat untuk menunjang proses pembelajaran gitu ya, sehingga sarana prasarananya terpenuhi. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu apa saja hambatan yang terjadi pada proses KBM? Kalau hambatan pastinya tiap guru beda-beda hambatannya. Karena biasanya kita di tiap kelas kan siswanya karakternya tidak sama ya. Ada yang satu kelas keterbatasan, siswa yang inklusi. Itu kan berarti menghadapinya juga harus dengan cara yang berbeda. Tapi untuk kalau kesamaan setiap kelas, mungkin hambatannya adalah bagaimana caranya biar anak-anak tuh fokus belajarnya gitu, biar satu arah. Nah itu PR setiap hari para guru, gimana ya kira-kira biar anak itu tuh nggak bosan, kita lagi yang masuk gitu. Caranya bagaimana, itu guru harus benar-benar pintar cari SDK-nya. Pokoknya metode pembelajarannya itu benar-benar harus disiapin. Terus ini kan sekarang pengaplikasian dari kurikulum ya. Kira-kira ada hambatan ataupun kayak kesusahan gitu nggak sih Hambatannya untuk saya pribadi ya, saya biasanya kan ngajar tematik nih, Kurtilas kemarin. Itu biasanya satu buku sudah ada macam-macam pembelajarannya. Nah ini kalau sekarang
beda-beda, PKN sendiri, bahasa Indonesia sendiri, jadi kita harus belajar lagi gitu, belajar lagi yang tadinya sudah satu kesatuan, saling terikat, saling terpadu, kita harus belajar lagi. Paling PR-nya itu guru-guru ya mau tidak mau memang harus belajar lagi, karena kan belajar terus menerus ya, panjang masa ya Bu. Betul, panjang masa. Yang kedua itu mungkin saat apa ya, implikasian proyeknya, karena itu sesuatu yang baru, udah gitu kan P5 itu benar-benar harus dari ide gurunya gitu, jadi kita harus benar-benar sering mencari referensi biar kurikulum ini ya ada bedanya daripada kurikulum yang kemarin-kemarin seperti itu. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya akan sampai ke Nadia. Selanjutnya, bagaimana langkah sekolah dalam melaksanakan pengembangan teknologi? Dalam mengembangkan teknologi ya. Di dalam situ kan ada ruang AMBK ya. Ketika ruang AMBK itu tidak dipakai, biasanya dimanfaatkan guru-guru untuk belajar komputer bersama gitu. Jadi kalau misalkan guru-guru mengalami kesulitan nih, di sini kan teman-teman operator pastinya untuk komputerisasi udah bagus ya. Jadi nanti misalkan saya kesulitan, saya nanya sama teman-teman operator, nanti dibantu teman-teman operator di ruang AMBK gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sedang memprogramkan untuk pelatihan IT, nanti insya Allah manggil narasumber kedua, tapi memang belum terrealisasi, baru dianggap selesai. Berarti untuk sekarang ini hanya tutor sebaya gitu Iya ya Bu? betul, bantuan dari teman-teman saja. Itu untuk pengembangan teknologinya, kalau siswa-siswanya juga nggak Bu belajar komputer? Kalau untuk belajar komputer kita fokuskan di kelas 5 yang mau menghadapi AMBK. Kalau kelas 1, 4, 6 kan tidak. Jadi kelas 5 nanti saat menjelang AMBK insya Allah di bulan November kalau tidak salah. Biasanya kita 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya bergantian ke ruang AMBK untuk melatih biar anak-anak biasanya kan suka kaku megang mouse ya, suka ini ya, biar minimal mereka terbiasa dengan. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, bagaimana cara meminimalisir penyalahgunaan anggaran sekolah? Meminimalisir anggaran sekolah. Jadi anggaran sekolah ini yang pertama adalah kita kalau di negeri ya sistemnya ada RKS, di situ ada rencana kegiatan anggaran sekolah. RKS itu nanti yang menentukan besaran uang kita, besaran uang sekolah yang akan diterima itu berapa. Jika kalau misalkan RKS-nya sudah keluar, berarti kita masukkan dia ke dalam program siap. Siap ini prosesnya adalah untuk transfer. Jadi sekolah itu tidak megang uang. Jadi semua kegiatan itu ditransfer melalui aplikasi yang namanya Siap. Setelah Siap dilakukan, berarti mau tidak mau kita harus menyusun SPJ, laporan keuangannya, laporan pertanggungjawaban. Nah, kalau misalkan SPJ-nya sudah selesai, kita masukkan lagi ke aplikasi yang namanya Arkas. Arkas itu nantinya akan berkaitan atau berhubungan dengan laporan keuangan di kementerian. Gitu. Jadi laporan keuangan di kementerian ini bisa dibuka oleh umum. Jadi bisa diakses oleh umum. Jadi ketahuan nanti Pulgebang 08 kebutuhannya buat ini berapa, buat ini berapa. Terus sisanya kira-kira yang nggak dipakai berapa, itu semuanya terlihat. Gitu. Dan per 3 bulan sekali kami selalu ada yang namanya visitasi atau audit keuangan. Entah itu dari pengawas, entah itu dari sudin, entah itu dari bulan, entah itu jadi mereka juga mengecek gitu bener apa enggak ini dibelanjain, kalau bisa dibelanjain mana buktinya gitu. Misalkan kita beli air galon 22 1 minggu, bener nggak galonnya ada 22, seperti itu. Berarti anggarannya sudah tersusun secara sistematis ya. Untuk selanjutnya apa yang menjadi masalah utama dalam pembiayaan sekolah? Masalah utamanya itu adalah dananya itu tidak turun tepat waktu, karena dananya itu karena ini turunnya per tahap, jadi tiap sekolah itu turunnya berbeda, uang yang dicairkan oleh pemerintah itu beda. Misalnya dari Januari sampai Juni
kemarin kita pendapatannya di bulan Januari, otomatis dari Januari sampai dengan Mei tidak ada pemasukan kan sekolahan. Nah, mau tidak mau berarti kita kerja sama rekanan, tapi kan rekanan belum tentu ada uangnya. Itu paling kendalanya seperti itu, bagaimana cara menanggulangi keuangan sedangkan uangnya sendiri belum ada. Iya, belum ada. Itu yang proses terberatnya seperti itu. Oke Ibu, pertanyaan terakhir nih, apakah di sekolah ini tuh memiliki sumber pendapatan selain dari biaya sekolah? Sumber pendapatan dari biaya sekolah mungkin kita hanya ada uang amal. Uang amal itu digunakan untuk benar-benar keperluan sholat, pokoknya kegiatan keagamaan anak-anak, sama kalau misalkan ada anak-anak yang sakit, kita mengambil uang untuk kayak itu dari amal itu. Dan kita selalu sosialisasikan ke anak-anak, kan suka anak-anak kan suka ada yang nanya, "Bu, uang amal buat apa sih?" gitu kan, suka seperti itu. Ya, kita jelaskan kalau ada teman kamu yang sakit dirawat gitu, ini uangnya dari sini. Kalau misalkan musolahnya kotor atau butuh alat kebersihan, pakainya dari sini. Kayak kemarin acara Maulid Nabi, kegiatannya uangnya semuanya dari sini. Sama mungkin yang kedua adalah buku pramuka. Kalau tadi amal untuk kegiatan keagamaan, kalau buku pramuka benar-benar untuk kegiatan pramuka, untuk lomba pramuka, konsumsi pramuka, peralatan pramuka, semuanya dari situ. Jadi ada masing-masing posnya. Ya, baik, karena pertanyaannya sudah selesai Ibu, kita tadi telah membahas seputar manajemen berbasis sekolah. Sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Nung, terima kasih banyak sudah menjadi narasumber pada wawancara hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.